serakin. Bilang sama mama abang serakin kamar. Bukan serakin dong. Abang lagi masukkan barang. Ini sabun, ini sikat gigi, ini makanan, nyam-nyam. Abang mau camping, kenapa banyak sekali bawaannya? Bukan camping, hai Dek Nong. Ini namanya tas siaga bencana. Tas ini dipersiapkan untuk kesiagaan kita kalau terjadi bencana secara tiba-tiba. Oh gitu ya Bang, Dek Nong mau juga bantu deh. Nah, sudah selesai. Sekarang abang mau ke bandara. Yuk. Assalamualaikum Pak Kecik. Waalaikumsalam. Ayah, lu nindu baju mie Aceh ha? Tenang. Nanti kita makan mie Aceh sepuasnya. Sekarang, kami mau ajak Jack jalan-jalan ke perumahan Jackie Chan. Hai ya, kenapa banyak sekali tumbuhan mangrove di sini ya? Mangrove merupakan tanaman penahan air yang paling baik ya Wah. Jadi kami rakyat Aceh menanami pinggiran laut dan tambak dengan tumbuhan bakau agar bisa menahan air pasang tidak langsung kena ke rumah masyarakat. Kenapa perumahannya dibangun di atas bukit? Kan capek harus naik ke atas ya Wah. Karena ini sebagai lokasi titik kumpul evakuasi, jauh dari bibir pantai, bebas dari penghalang dan juga ada rambu-rambu jalur evakuasinya, petunjuk tempat pengungsian dan berada di tempat yang tinggi. Betul tuh ya Wah, di sini juga pemandangannya bagus. Benar-benar bagus ha. Lokasi yang dipilih untuk membangun perumahan ini. Lu orang emang amazing ha. Apa ini ya? Itu pamflet ya Wah. Bacaannya jalur evakuasi. Oh, tahu. Untuk apa dibuat di sini ya? Enggak tahu. Coba abang jelasin. Ini jalur evakuasi kalau terjadi bencana gempa dan tsunami ya Wah. Itu yang di sana adalah menara peringatan tsunami. Jadi kalau ada bencana tsunami, mereka akan membunyikan sirine supaya warga tahu dan melakukan evakuasi. Oh gitu ha. Hai ya, Kak Paco, lo orang jangan diam diri aja. Ayo selamatkan diri. Itu memang sirine tsunami, tapi itu hanya sebuah latihan peringatan. Hai ya,
Lu orang bilang tadi sirine tanda tsunami ya. Lalu tadi itu sirine apa? Iya Yahwa, tapi Itu tadi sirine peringatan tsunami setiap tanggal 26 untuk memastikan bahwa sirine ini berfungsi dengan baik dan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar tidak panik dalam melakukan evakuasi. Yahwa Jeki, ini Pak Geci. Pak Geci, ini Yahwa Jeki. Haya, kenapa banyak sekali peringatan bencana? Pamflet ini dibuat bukan semata karena lokasi ini sering terjadi bencana, melainkan sebagai peringatan kepada semua orang bahwa kampung ini merupakan kampung siaga bencana. Kami sudah mengedukasi hampir seluruh masyarakat untuk paham mengenai teknik-teknik evakuasi bencana. Jika kita berada di dalam rumah ketika gempa, maka lebih baik mencari lokasi aman, seperti di bawah meja yang kuat, jauhi jendela kaca, barang pecah belah, dan benda-benda yang berisiko menimpa kita. Jika sedang memasak, segera matikan kompor. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Hindari dari bangunan yang memungkinkan roboh apabila kita berada di luar ruangan, dan menjauh dari laut dan sungai. Serta perhatikan tempat yang kita berpijak. Jika berada di bukit atau gunung, waspada longsor, dan yang paling penting, jangan panik. Jadi, kalau terjadi gempa saat kita berada di sini, kita orang mau lari kemana? Yahwa, lihat bangunan yang di sana. Itu adalah escape building, bangunan yang sengaja dibuat untuk evakuasi. Jadi, kalau gempa dan tsunami, kita lari ke gedung itu sebagai titik kumpul. Ya, benar kata Gampacu. Escape building dibangun untuk evakuasi bencana. Pondasinya dibuat dengan sangat kokoh, sehingga memungkinkan untuk tidak runtuh ketika terjadi gempa besar. Juga dibangun bertingkat. Di sana kita akan mendapatkan arahan dari petugas atau menunggu jikalau terjadi gempa susulan. Dan jika musibah seperti tsunami terjadi, saat mendapatkan peringatan dari bunyi sirine, maka kita memiliki waktu 15 menit untuk melarikan diri. Iya Yahwa, tapi melarikan dirinya bukan lari, melainkan menggunakan sepeda motor atau semacamnya. Kalau berlari, keburu diseret ombak dong Yahwa. Hahaha, lo orang betul. Lalu apabila terjadi tsunami, apakah tidak ada semacam penghalang ombak atau semacamnya? Tentu, kita sudah memiliki bendungan yang berfungsi sebagai pemecah ombak ataupun gelombang besar, sehingga air pasang tidak langsung menuju permukaan atau daerah pesisir pantai yang dekat dengan rumah para nelayan. Warga kita juga rutin menanam tumbuhan bakau untuk membendung ombak besar sampai ke pesisir. Namun, bukan berarti tsunami bisa diatasi dengan bendungan ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami cara untuk melarikan diri dari bencana tersebut, sehingga mengurangi korban dampak yang terjadi. Inilah persiapan kita dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa terjadi kapanpun. Wah, ternyata tidak salah kampung ini disebut sebagai kampung siaga bencana, dengan berbagai fasilitas dan pemahaman yang diberikan kepada warganya. Oe jadi kepingin melihat cara warga melakukan simulasi gempa. BMKG sudah mengeluarkan rilis gempa 5,5 skala Richter berpusat di Laut Sabang dan tidak berpotensi tsunami. Alhamdulillah.
Biasanya jika terdengar suara gemuruh dari laut dan kelakuan burung cemar yang aneh, akan terjadi gelombang besar tsunami. Coba kita lihat air laut. Apakah surut? Kalau surut, itu pertanda tsunami akan datang. Apakah kalian mencium bau belerang atau semacamnya? Lalu apa yang kita lakukan jika tsunami benar-benar terjadi? Tenang dulu. Kalau tanda-tandanya sudah benar-benar terjadi, kita sudah berada di lokasi yang aman terhadap bencana. Bagi yang tidak sempat mencapai titik kumpul, bisa memanjat pohon dan semacamnya. Jangan dekati bibir pantai. Karena jika terjadi tsunami, biasanya gelombang pertama tidak terlalu tinggi dan akan disusul dengan gelombang selanjutnya yang lebih dahsyat. Oe sangat menyukai tempat ini. Oe mempelajari banyak hal tentang kampung siaga bencana. Nanti Oe pulang, akan Oe aplikasikan apa yang Oe dapat di kampung halaman ini. Nah, begitu cerita saya pekan ini. Wah, menarik sekali pengalaman Gampacuk dan Jekit bercerita tentang kampung kita yang siaga bencana. Makanya, murid-murid, yang sangat penting untuk kita ketahui adalah yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus paham teknik-teknik evakuasi sehingga kita bisa selamat dari bencana. Baiklah kalau begitu, Gampacuk boleh kembali ke meja. Oke anak-anak, untuk minggu depan kita akan kembali bercerita tentang pengalaman kalian ya.